Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah fase pembatasan sosial berskala besar, kini pemerintah telah menetapkan era baru yang disebut dengan era new normal. Kita semua dituntut untuk beradaptasi dengan fase ini. Gaya hidup yang berubah serta kebiasaan hidup yang juga ikut berubah, seperti kita diwajibkan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, sering mencuci tangan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang perlu disesuaikan pada saat era new normal, salah satunya adalah masalah keuangan. Hal ini dikarenakan ada banyaknya perubahan dalam hal usaha yang tiba-tiba sepi, kehilangan pekerjaan, atau mungkin terkena sakit. Kalau hal ini terus terjadi, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentukan skala prioritas dalam keluarga. Pengelolaan keuangan memang tidak ada habisnya. Apalagi hal ini diperparah dengan adanya COVID-19. Kita diwajibkan untuk memiliki skala prioritas. Misalnya kita lihat dulu, apakah kebutuhan kita sudah terpenuhi, seperti kebutuhan untuk makan, listrik, air. Jika hal itu sudah terpenuhi, maka lihatlah ke skala yang lebih luas lagi. Contohnya adalah uang untuk membeli bensin, uang sekolah, dan uang untuk alat transportasi umum, dan lain sebagainya. Jika hal itu bisa dikurangi, maka cobalah untuk menguranginya. Lalu yang kedua, bila perlu, cobalah untuk mencari penghasilan tambahan. Walaupun kita sudah berada di era new normal ini, bukan berarti keadaan sudah kembali seperti semula atau sudah stabil. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian. Untuk mewanti-wanti ke depannya jika suatu saat terjadi pemotongan gaji atau pemecatan karyawan secara besar-besaran, maka kita dituntut untuk berpikir cerdas. Contohnya adalah dengan mencari penghasilan tambahan. Dengan cara memiliki usaha baru yang keuntungannya bisa untuk menambah penghasilan kita yang pas-pasan ini. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu miliki dana darurat. Mengambil langkah yang tepat perlu disusun ulang agar kita dapat mengelola pendapatan dengan baik. Fokus pada tujuan untuk menambah dana darurat menjadi salah satu strategi yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan antara rekening untuk dana darurat dengan rekening untuk kebutuhan sehari-hari agar tidak tercampur. Yang keempat adalah bijaklah dalam berbelanja kebutuhan. Pemborosan adalah hal yang sangat merugikan. Jika kamu sudah bekerja normal, bukan berarti kamu bisa melakukan pemborosan seperti semula. Oleh karena itu, bijaklah dalam berbelanja kebutuhan. Jangan sampai kamu membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan pada saat itu. Lalu yang kelima adalah hindari berhutang. Selain memiliki perencanaan yang bagus dan memiliki dana darurat, kita juga harus mengevaluasi utang piutang yang kita miliki. Hindarilah membeli barang dengan cara dikredit atau dicicil. Jika bisa, janganlah membeli barang yang tidak kita butuhkan pada saat itu. Contohnya adalah membeli mobil. Jika pada saat itu kita tidak membutuhkannya, maka disarankan untuk tidak membeli mobil atau memaksakan kehendak dengan membelinya dengan cara dicicil. Karena itu bisa sangat merugikan kita di masa depan. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu pintar berinvestasi. Berinvestasilah pada instrumen yang mudah dicairkan seperti emas, deposito, mata uang asing, dan lain sebagainya. Jangan mudah tergoda dan lakukanlah investasi pada tempat yang tepat.
Ingat, kita tidak pernah tahu sampai kapan new normal ini akan berlangsung. Lalu yang ketujuh, disiplinlah dalam mengelola keuangan. Maksud dari disiplin dalam mengelola keuangan adalah antara pengeluaran dan pemasukan itu harus balance. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, karena itu bisa merugikan finansial kita. Yang kedelapan, gunakanlah uang rekreasi untuk hal lainnya. Jika sebelum pandemi kamu memiliki kebiasaan di akhir pekan atau memiliki tabungan liburan, maka lebih baik gunakanlah tabungan liburan itu untuk hal yang lebih penting. Anggaran liburan juga sangat berguna untuk menambah uang darurat atau juga untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Yang kesembilan adalah mengevaluasi jumlah pemasukan. Setiap ada pengeluaran baru, hal pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi pemasukan yang kita miliki. Biasanya yang bergaji pas-pasan menutupi kebutuhan mereka menggunakan uang liburan mereka. Dan untuk yang memiliki gaji yang besar, kamu tetap harus berhemat. Jangan sampai pemasukan tersebut dibeli untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, yang ke-10 adalah diskusi dengan orang yang tepat seputar masalah keuangan. Jika kamu memiliki masalah keuangan seperti terlilit hutang, maka mintalah bantuan kepada orang terdekat atau konsultan keuangan untuk merapikan kondisi keuangan kamu. Jadi, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa mengatur keuangan itu sangatlah penting demi kesehatan finansial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.